Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusita Anastasia dengan NIM 131231238, mahasiswa semester 5 di Universitas Madura. Di sini saya akan berbincang santai dengan Putri. Nah, tujuan dari wawancara ini yaitu mengambil strategi praktis guru dalam menghadapi keragaman siswa di kelas, menyesuaikan metode ajar untuk berbagai gaya belajar, dan memastikan semua siswa mencapai potensi maksimal mereka. Pada kesempatan kali ini, saya sedang melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di SDIT Asalamah Unggul. Dan untuk tugas mata kuliah public speaking, saya akan mewawancarai salah satu guru inspiratif yang memiliki banyak pengalaman dalam mengajar di kelas dengan keragaman siswa. Langsung saja, mari kita sapa narasumber kita hari ini. Selamat pagi, Bu Sri. Selamat pagi, Mbak Devi. Mbak Devi. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat, semangat. Nah, untuk yang pertama itu temanya terkait keragaman siswa dan gaya belajar. Nah, bagaimana Bu Sri mengidentifikasi bahwa setiap siswa di kelas memiliki kemampuan dan gaya belajar berbeda, misalnya visual, auditori, atau kinestetik. Dalam kegiatan belajar kelas, saya sebagai seorang guru berusaha untuk melayani anak-anak sesuai dengan gaya belajar mereka. Apabila ada anak yang gaya belajarnya audiovisual, kami dengan menayangkan video, kemudian juga ada nanti metode ceramahnya juga ada dalam menayangkan video dengan kita selingi dengan ceramahnya. Kemudian untuk yang kinestetik ya kita dengan memberikan contoh seperti apa ya, kayak demonstrasi, di antaranya seperti itu. Tadi audiovisual mendengarkan tadi kan dengan ceramah. Jadi kalau untuk yang visual tadi dengan video, yang kinestetik ya dengan demonstrasi, misalnya tentang pembelajaran mengajarkan bangunan. Untuk yang audiovisual kan kita sudah tadi dengan menayangkan video ya, tentang apa itu, anak-anak bisa mengenal apa itu bangun data, apa itu bangunan. Kalau dengan yang kinestetik nanti saya membawakan alat peraganya berupa bangun data dan bantuan. Nanti anak-anak yang kinestetik nanti dia maju hasil ini bangun data, menunjukkan bangun data, mengidentifikasinya, membedakan antara bangun data dan bangun data. Di antaranya seperti itu. Jadi kita berusaha memberikan semuanya yang terbaik. Berikutnya, apa tantangan terbesar yang rasakan saat mengajar di kelas yang siswanya sangat heterogen? Ada yang cepat paham, ada yang ya. Kalau untuk yang cepat paham, biasanya saya selain saya memberikan tambahan khusus ya, misalnya di luar jam itu juga ini saya meminta atau ini istilahnya memaksimalkan potensi anak yang melebihi ya, yang dia tadi cepat pahamnya, saya suruh untuk mengajari teman-temannya yang belum paham. Biasanya kadang kan namanya anak-anak ada yang dia itu cepat memahami dengan tutor sebaya. Masih perlu belum paham juga, nanti biasanya saya berikan tambahan di luar jam itu, atau kalau enggak ya itu khusus untuk anak itu saya jelaskan lagi udah. Karena memang kan ada beberapa anak yang memang perlu khusus,
diantara ya tadi dengan pengajaran audiovisual dan itu tadi dengan demonstrasi. Kalau audio visualnya itu dari YouTube atau buat sendiri? Kadang kita buat sendiri dengan teman-teman, misalnya menari, kadang videonya kita nari, nanti dikirimkan videonya ke web, ya kadang dari YouTube. Ada yang begitu. Nah kita juga pernah yaitu buat pas menari menggunakan jago itu ya yang menari. Terus yaitu yang kedua, diferensiasi pembelajaran penyesuaian bukti. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini kita mengenal istilah pembelajaran diferensiasi. Bagaimana Ibu memperhatikan hal ini misalnya saat mengajar metode Mereka mengajarkan pembelajaran yang sulit, kita mencoba mungkin beberapa metode yang dengan metode yang pertama mungkin dengan metode basic learning itu kok belum berhasil ya kita pakai metode ini katanya dengan karena ada beberapa metode dalam pembelajaran. Kalau di mapping itu sudah diterapkan di kelas. Itu berarti semua mapping sudah semua ya? Atau hanya sebagian? Sebagian. Kalau saya masih sebagian. Itu mata apa aja? Ya kadang kita pakai itu ya sebisa bagaimana cara Ibu memberikan perhatian lebih kepada siswa yang tertinggal tanpa membuat mereka merasa ya itu diantaranya tadi kita dengan cara tutor sebaya seperti itu yang sehingga anak-anak yang mungkin merasakan tidak minder gitu karena yang ajarnya teman yang ya diantaranya seperti itu dengan cara tutor sebaya atau tadi nanti ya di luar sini itu tanpa sepengetahuan dan saya motivasi bahwa kamu itu bukannya kurang tapi dengan belum bisa kamu punya kelebihan yang lain. Saya berusaha untuk menonjolkan kelebihan dia mampu saya tonjolkan di sini. Kan mungkin di materi di mapel ini memang dia belum, tapi saya berusaha memotivasi dia semuanya kalau kita mau belajar mau berusaha pasti bisa. Yang penting ini menyemangati memberikan motivasi ke anak-anak. Terus berikutnya, bagaimana cara Ibu menantang siswa yang sudah unggul dan cepat menguasai materi agar mereka tetap semangat? Biasanya selain saya berikan soal-soal mungkin yang tingkatan lebih sulit, itu juga biasanya saya berikan itu kayak mungkin tebak-tebakan yang sesuai dengan materinya. Ya, misalnya tentang gamelan, nah itu saya suruh untuk berikan ciri-cirinya gamelan. Kalau mungkin yang lain kan hanya misalnya yang sesuai dengan capaian belajarnya kan hanya misalnya menyebutkan gamelan ini misalnya kayak suling. Nah suling itu misalnya terbuat dari apa suling itu suaranya bagaimana. Nah itu bagi anak-anak yang cepat paham itu saya berikan suruh mengidentifikasi dari ciri-ciri suling itu misalnya terbuat dari apa, kemudian berapa panjangnya, kemudian yaitu ciri-ciri dari itu. Kalau itu nggak pernah menggunakan media ya seperti Word, terus ada list itu Tapi berapa kali karena kita juga waktunya ya kita memang sedang berusaha untuk bisa mengakomodasi semuanya anak-anak dengan gaya belajar yang
pengelolaan kelas dan interaksi sosial. Nah, yang pertama itu, apa strategi utama ibu untuk mengelola kelas agar tetap fokus dan produktif selama pembelajaran, terutama saat menggunakan metode kelompok? Kalau untuk metode kelompok biasanya diskusi ya, mengerjakan tugas kelompok. Selain saya juga berkeliling ya, mengobrol anak-anak apakah semuanya bisa bekerja sama. Itu juga saya berusaha setiap anak untuk bisa mendapat untuk bisa bekerja semuanya. Ya, tadi saya berkeliling, kemudian saya membantu anak-anak itu misalnya harus ini per kelompok itu ada ketua kelompoknya yang nanti membagi, ada yang mungkin kalau untuk kelas 2 ya mungkin ada yang menulis, kemudian ada yang menulis jawabannya, ada yang mendikte jawabannya, kemudian juga kalau misalnya 4 orang ya berarti 2 orang itu yang 2 orang yang diskusi tentang jawabannya. Jadi semuanya bekerja. Kemudian di awal kami sudah sebenarnya memberikan pemahaman bahwa di kelas itu semuanya sama. Bagi yang tidak bisa ya, bagi yang bisa membantu. Dan itu juga saya tanamkan ke anak-anak, membantu itu menjadi kalian membantu temannya yang tidak bisa. Itu berarti suatu pahala seperti amal jariah yang mengalir. Jadi anak-anak itu merasa kalau bisa ya ngajari temannya dengan ini, oh ya aku dapat pahala nanti. Biasanya juga saya berikan kayak ya semacam itu kayak buat misalnya kamu ada pahala lebih terus itu, kemudian nanti biasanya saya kayak ya dipuji di depan temannya, kayak memberikan dorongan gitu. Iya. Berikutnya, bagaimana ibu mendorong interaksi positif antara siswa sehingga siswa yang lebih dekat dapat menjadi siswa yang bersih? Ya diambil dengan cara tadi, misalnya ini tadi menyampaikan pada anak bahwa kalau kita bisa dan mau berbagi dengan temannya mengajari teman, itu nanti ilmunya itu akan semakin mudah kita pahami, juga kita semakin pintar. Dan kalau kita berbagi ilmu itu tidak akan menjadikan kita itu rugi istilahnya itu. Jadi yang utama itu tadi kan tadi kalau amal jariah itu, ilmu itu sebagai amal jariah. Kalau nanti kita misalnya sudah meninggal atau nah kita pernah mengajarkan kepada teman dan itu temanmu yang kamu ajarin itu dia menggunakan terus, walaupun kita sudah meninggal itu tetap ilmunya yang dilakukan temanmu itu kita akan dapat pahala juga. Biasanya anak-anak dengan cara seperti itu senang. Saling mau saling membeda-bedakan siswa. Alhamdulillah dengan cara seperti itu anak-anak itu termotivasi mau mencari teman. Bahkan ada yang alhamdulillah kan saya terapkan seperti itu, anak-anak bisa melakukan dan senang. Berikutnya, refleksi dan motivasi. Menurut ibu, apa kunci sukses menjadi guru SD dan selamanya mampu membuat semua siswanya merasa nyaman dan sukses? Sebenarnya saya juga belum sukses. Saya semuanya itu dalam proses belajar. Kalau saya ya belajar itu kan seumur hidup. Itu hanya saya kuncinya kalau menurut saya pribadi agar anak-anak merasa senang nyaman dengan kita. Yang pertama ya kuncinya kita menyukai sayang pada mereka, mencintai, ikhlas dan sabar dalam membimbing mereka. Dan ini yang menurut saya itu tadi ikhlas sama sabar sama anak-anak. Kita cinta mereka, mengajar dengan sepenuh hati. Insya Allah mereka itu kalau sudah seperti itu kita akan membimbing, mengarahkan anak-anak itu baik. Itu tadi
tadi kuncinya ikhlas itu aja. Dan sabar, karena saya merasakan sendiri kalau anak-anak yang, karena saya kan juga sudah menangani anak, karena saya sudah tua juga di sini menangani anak-anak yang dulu yang nakal, yang bukan nakal ya anak-anak saya alhamdulillah nggak mengatakan mereka nakal, karena mereka juga semuanya itu unik lah anak-anak namanya. Alhamdulillah anak-anak yang seperti itu mereka itu sampai sekarang pun kesini nyari gurunya, padahal guru saya atau apa itu mereka tidak merasa benci orang itu ya, karena memang insya Allah kalau kita mengajar dengan hati ya, itu tadi mengajar dengan hati kuncinya, mengajar dengan hati itu insya Allah kita sudah dekat dengan anak-anak itu, nanti anak itu akan mengajar kita ya itu tadi kuncinya ya ikhlas sama sabar karena memang anak itu kan memang proses belajar semuanya, jadi sedang tumbuh ya memang kita harus mendampingi mereka. Yang terakhir, apa pesan motivasi untuk para pendengar podcast ini, terutama yang bercita-cita menjadi guru yang independen dan bahasanya adaptif yang benar maksudnya kayak adaptasi apa gimana saya kurang kan kalau dibilang apa pesan ibu untuk para pendengar podcast ini, terutama yang bercita-cita menjadi guru? Untuk teman-teman, adik-adik yang akan menjadi guru di masa depan, karena nanti kalian sebagai generasi penerus yang akan mencerdaskan bangsa ini, saya berpesan yang pertama tadi adalah kuncinya yang dasarnya adalah mengajar dengan ikhlas dan sabar, kemudian selalu meningkatkan ilmunya, ya. Selalu ini apalagi sekarang kan dunia pendidikan berkembang terutama dengan IT-nya, nah itu kita harus selalu update itu dan mengajar dengan berbagai metode yang sesuai dengan itu. Tapi kalau menurut saya kuncinya yang pertama tadi sabar ikhlas saja. Insya Allah kalau dengan itu kita kalau sudah mengajar senang, ya itu insya Allah kita akan terus ini ya ingin mengembangkan bagaimana mengajar yang baik di kelas sehingga anak-anak itu merasa senang, nyaman, ya, sehingga selalu merindukan untuk belajar. Ada seorang mungkin mendekati terus dalam mengondisikan kehidupan ada yang putusan dengan terus ada yang itu kayak maunya sendiri gitu gimana? Untuk anak-anaknya ya kita kalau saya di dalam kelas itu ya saya membantu ya dengan menenangkan anak-anak mungkin dengan ice cooking atau ya saya ya itu tadi intinya saya insya Allah saya akan berusaha membantu bagi adik-adik yang sedang belajar istilahnya ya, belajar untuk bisa mengkondisikan anak karena saya sendiri juga belajar karena belajar kan seumur hidup gitu aja. Saya juga bukan guru yang baik saya juga belajar tapi yang utama yang tadi kuncinya itu kalau menghadapi anak mengajar dengan hati